itu dibuat gelisah. Semalaman dia selalu memikirkan Kiran, hingga pagi menjelang dia memilih berangkat pagi agar bisa lebih dulu mampir ke kos Kirani. Setelah sampai di sana, Andra melihat Zahra. Dia menghampiri Zahra dan menanyakan keberadaan Kirani. "Kayaknya belum keluar kamar deh, Pak," sahut Zahra yang saat ini tengah memanasi mesin motornya. Dan tanpa kata, Andra pun beranjak ke arah kamar kos Kirani. Mulanya dia mengetuk wajar di pintu, namun tak kunjung dibuka dan tak ada sahutan juga dari dalam, membuat ketukan Andra menjadi sebuah gedoran. Ingin dia mendobrak pintu itu, namun dia masih ingat jika ini bukanlah tempatnya. Dan untungnya terlihat gagang pintu yang bergerak, sepertinya sedang digerakkan dari dalam kamar. Dan tak lama pintu itu pun terbuka, namun bukannya disambut dengan sosok Kirani yang sudah cantik siap bekerja, Andra malah mendapati tubuh Kirani yang oleng di depannya. "Kiran!" seru Andra dengan sigap menopang tubuh Kirani dan langsung membawa tubuh lemah Kirani ke arah mobilnya. Andra pun memanggil Zahra saat berjalan ke mobil, menyuruh Zahra agar membuka pintu mobil bagian belakang dan mengikutinya membawa Kirani ke rumah sakit sekarang. Hingga kini Kirani tengah diperiksa serta mendapat perawatan dokter, membuat Andra bisa sedikit lega. Namun saat melihat jam di pergelangannya, dengan terpaksa Andra harus pergi dari sana dan menitipkan Kirani kepada Zahra. "Kamu jaga Kiran di sini dan ambil cuti. Saya harus pergi ke kantor sekarang." "Baik, Pak. Saya sudah menghubungi kantor juga barusan untuk izin hari ini." "Ya, dan kalau terjadi sesuatu dengan Kiran, kamu langsung hubungi saya," lanjut Andra tanpa melihat ke arah Zahra, karena sedari tadi dia berbicara, tapi matanya tetap melihat ke arah ranjang Kirani. Terlihat jelas rasa enggan Andra untuk pergi dari sana, tapi mau bagaimana lagi, tanggung jawabnya untuk perusahaan tidak bisa dia tinggalkan begitu saja. Andra pun beranjak ke arah pintu dan terlihat dia menghubungi seseorang dan akan ditemuinya segera di perusahaan. Saat sampai di ruangannya, sudah terlihat seorang pria yang nampak lebih muda dari Andra, dengan wajah tegas dan tubuh tegap, serta memakai setelan jas serba hitam, berdiri di samping pintu ruangan Andra. "Ikut saya ke dalam," ucap Andra, dan dijawab anggukan patuh oleh pria baru itu. "Ahsan, kamu saya panggil ke sini untuk sementara merangkap sebagai sekretaris saya. Apa kamu sudah mempelajari berkas perusahaan?" lanjut Andra memberitahukan maksudnya, meminta pria itu datang ke sana. "Sudah, Pak. Saya sebelumnya sudah mempelajari beberapa berkas dan jadwal Anda dari komputer milik sekretaris Anda, dan ini berkas yang belum Anda selesaikan sebelumnya," sahut Ahsan memberikan beberapa berkas yang sebelumnya tergeletak di meja Kirani. Ahsan ternyata adalah asisten pribadi Andra dan selama ini bekerja di Lawyer Corp sebagai perwakilannya di sana. Namun karena Kirani sepertinya tak bisa bekerja untuk beberapa hari ini, membuat Andra memerintahkan Ahsan sementara menjadi sekretarisnya juga. Andra menghubungi Ahsan saat dirinya menunggu Kirani di ruang periksa tadi. Dan Andra juga kembali menghubungi Ahsan sebelum dia pergi dari rumah sakit. Setelah sebentar berdiskusi dengan Ahsan, Andra pun menyuruh Ahsan untuk kembali bekerja, dan dia pun sudah fokus dengan berkas di tangannya. Saat terdengar notif pesan masuk ke dalam ponselnya, Andra pun segera mengambil benda pipih itu dan membaca pesan di sana. Terlihat nama Zahra tercantum di deretan pesan terbaru. Andra yang langsung teringat kembali dengan Kirani, tak menunggu waktu lagi dia membuka pesan dari Zahra. "Kiran sudah sadar, Pak," tulis Zahra dalam pesannya.
Hai Kiki, sapa Arya dengan senyum lebar menghias di wajahnya saat menghampiri Kirani. Dan senyum lembut pun menghias wajah Kirani menjawab sapaan dari Arya. Gimana keadaan lo? Kembali Arya yang bersuara, dan Andra menahan geram akan sikap sok dekat Arya kepada Kiran. Tahu gini, mending tadi gak usah dibolehin ikut, biar dia langsung urus kerjaan sama Ahsan. Geram Andra dalam batinnya, mengingat saat dia akan ke rumah sakit yang bertepatan dengan kedatangan Arya di kantornya. Dan keberadaan Arya kini malah membuat Andra tak ada kesempatan untuk berbicara dengan Kirani. Udah mendingan, cuma masih sedikit pusing, balas Kirani. Ya, ahem. Belum juga Arya menyelesaikan ucapannya, sudah dipotong oleh dehaman Andra. Arya pun berusaha mengelung bibirnya agar tak menyemburkan tawa. Melihat kekesalan terlihat jelas di wajah Andra. Ya, banyak-banyak istirahat ya. Gue cuma jenguk sebentar, pengennya di sini lama, tapi gue juga masih pengen hidup lama. Jadi gue pamit aja sekarang. Loh, kenapa? Tanya Kirani heran karena Arya kan baru saja datang, malah mau pamitan aja. Gak apa-apa, gue masih ada urusan penting sama Ahsan. Ahsan? Dia asisten saya dan saya minta dia untuk jadi sekretaris juga. Sahut Andra lebih dulu mengangkat dagunya seakan menunjuk ke arah Ahsan. Kirani pun mengikuti arah tunjuk Andra, melihat ke arah Ahsan. Seraya Kirani tersenyum menyapa pria itu. Sementara menggantikan sampai kamu sembuh. Lanjut Andra, tak ingin Arya kembali menyabotase obrolan dengan Kirani. Namun kini malah Ahsan yang menjadi korban tatapan tajamnya karena ulah keramahan Kirani yang menyapa dengan senyum lembut di wajahnya. Arya yang juga melihat tatapan tajam Andra pun segera mengakhiri intimidasi yang Ahsan terima. Ayo San, lo ikut gue. Arya kini merangkul Ahsan dan mengajak keluar dari ruangan. Oh ya Ra, lo udah makan siang belum? Tanya Arya menoleh ke arah Zahra dan dijawab gelengan lugu oleh gadis itu. Ayo gue traktir makan siang. Beneran? Tanya Zahra riang. Bener dong, kalau bohong kan dosa, sahut Arya sekenanya. Hingga tanpa menunggu lama, Zahra pun ikut berpamitan dari sana. Sepertinya keinginan Andra untuk hanya berdua saja dan menghabiskan waktu dengan Kiran kali ini tak berjalan mulus. Masih saja ada gangguan dari luar kendalinya. Karena setelah kepergian Arya, Ahsan dan Zahra, kali ini tinggal perawat yang masuk ke ruangan Kiran karena sudah saatnya untuk mengganti infus Kirani. Jadi dengan lapang dada Andra harus bersabar lagi. Bukannya Andra tak suka saat Kirani mendapat perawatan, tapi sikap genit dari perawat yang kini sedang melakukan tugasnya kepada Kirani itu yang membuat Andra merasa risih sendiri. Karena perawat itu beberapa kali kerap Andra pergoki tengah mengedipkan mata dengan tersenyum genit ke arahnya. Setelah selesai diperiksa, Kirani menoleh ke samping dan melihat mangkok berisi bubur di meja samping ranjangnya. Membuat dia berusaha mengambil mangkok itu sendiri menggunakan tangan lain yang terbebas dari infus. Karena tak ada orang lain di sini selain dia dan Andra, sedangkan mau meminta tolong ke Andra, Kirani merasa itu sangatlah tak sopan. Dalam prinsip Kirani yang memang selalu hidup mandiri, jika selama itu masih bisa dikerjakannya, maka dia tak akan meminta bantuan orang lain. Tapi sayang, tangannya yang terbebas dari jarum infus itu tak terlalu panjang untuk menggapai makanannya, hingga terlihat tangan besar Andra terulur mengambilkannya. Makasih Pak, ucap Kirani dan akan mengambil mangkok makanannya di tangan Andra. Tapi malah Andra menariknya dan kini Andra tengah mengambilkan bubur untuk Kirani menggunakan sendok yang juga tersedia di sana. Buka mulutmu,
Titah Andra yang siap dengan 1 sendok makanan untuk disuapkan ke Kirani. "Saya bisa makan sendiri, Pak," tolak Kiran tak enak hati. "Dengan tangan kiri?" tanya Andra menunjuk tangan kiri Kirani yang bebas dari selang infus. Kirani seketika memperlihatkan cengirannya saat sadar akan hal itu. "Bapak mau suapin saya?" tanya Kirani menunjuk dirinya. "Buka mulutmu," bukan jawaban tapi perintah sama yang diucapkan Andra. Jadi Kirani memilih menurut membuka mulutnya dan mendapatkan suapan pertama dari Andra. Hambar, itu yang Kirani rasakan saat bubur dari rumah sakit masuk ke dalam mulutnya. Kirani mengeritkan dahi. Dengan susah payah, Kirani juga mencoba menelan buburnya. Karena perutnya yang sudah kelaparan dari pagi belum dimasuki makanan apapun, membuat Kirani harus ikhlas hanya dengan memakan bubur. "Kenapa?" tanya Andra melihat perubahan raut wajah Kirani. "Hambar, Pak," celetuk Kiran. "Mau saya belikan makanan di luar?" "Enggak, Pak, saya nggak mau repotin Pak Andra. Pergi keluar cuma buat belikan saya makanan," jawab Kirani dengan percaya diri akan pemikirannya dan mencoba menghentikan Andra. "Siapa yang mau pergi? Saya beli lewat online, jadi nggak perlu pergi keluar," sahut Andra santai dan kini tengah menunduk sibuk dengan ponsel di tangannya. Setidaknya Andra tidak tahu jika wajah Kirani kini sudah memerah karena Kirani sekuat diri tengah menahan malunya.